Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dazulmi Sarliza dengan NPM 2578-2065. Di sini saya akan membuat video hands-on, yaitu komponen wajib video, yaitu ini merupakan bagian dari penilaian ujian tengah semester, dan mahasiswa diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis dalam kurung coding dengan kemampuan analitis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Di sini ada bagian-bagiannya, yaitu bagian pertama adalah demonstrasi dan validasi teknis. Kita disuruh menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun, dan serta menjelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari termasuk GitHub, best practice, dan Python Essential 2. Kemudian diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Kemudian pada bagian B, pada bagian ini mahasiswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Yang pertama adalah sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu atau paling berkesan dalam pemrograman dan menjelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Dan yang kedua adalah ungkapkan materi yang paling menantang atau yang paling sulit selama setengah semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Dan ketiga, ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan 1. Oke. Mungkin di sini saya akan langsung saja ke minggu pertama. Oke, di sini ada version control Git and GitHub. Pada praktik ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan penerapan version control system menggunakan Git dan GitHub sebagai alat utama dalam pengelolaan perubahan kode program. Melalui praktikum ini, mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada perintah-perintah dasar Git, tetapi juga diarahkan untuk memahami alur berpikir versioning. Di sini ada bagaimana perubahan dicatat, bagaimana versi penting ditandai, commit and tag, bagaimana riwayat perubahan dapat ditelusuri dan dikembalikan ketika terjadi kesalahan. Oke, di sini ada slide dan soal praktikum. Kita buka. Oke, di sini ada version control system. Version control system, sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Version control system juga membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Keuntungan menggunakan version control system itu antara lain mampu melacak perubahan atau update pada source code, kemudian mendukung kolaborasi tim dengan efisien, dan kemudian mudah dalam memulihkan perubahan. Itu kayak kembali ke versi sebelum terjadi perubahan, terus pemantauan riwayat perubahan file, terus penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Kemudian di sini ada introduction. Git itu apa sih? Sebenarnya Git itu adalah salah satu version control system yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Git juga dikenal dengan distribusi revision control. Artinya itu penyimpanan database. Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Kemudian ada semua orang yang terlibat dalam proyek akan menyimpan database Git, sehingga akan memudahkan pengelolaannya secara online maupun offline. Kemudian dalam Git terdapat merge untuk menyebut aktivitas penggabungan kode. Di sini pada version control system yang terpusat, database itu disimpan dalam satu tempat dan setiap perubahan itu disimpan ke sana. Version control system juga terpusat memiliki beberapa kekurangan, yaitu semua tim harus terkoneksi ke jaringan untuk mengakses source code. Kemudian tersimpan di suatu tempat. Nanti kalau server bermasalah itu gimana gitu. Karena itu, Git itu hadir untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh version control system ini tadi. Kemudian pada latihan saat ini lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Oke, di sini.
Repository. Repository itu dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah gudang. Repository merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Jika kita memiliki sebuah direktori dengan nama proyek 01 dan di dalamnya tuh sudah menggunakan Git tadi, maka kita itu udah punya repository bernama proyek 01. Secara umum, perintah untuk membuat repository sebagai berikut ini adalah contohnya kalau kita akan membuat repository git init nama folder. Kemudian nama folder itu dapat diganti dengan nama folder atau directory yang diinginkan. Jadi ini kayak terserah kita mau namainnya itu apa. Terus git init ini juga dia tuh akan buat sebuah directory itu bernama Git di dalam proyek kita. Directory ini digunakan Git sebagai database untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan. Kemudian di sini file status in Git. Pada Git, file akan memiliki 3 jenis status saat diproses dalam sebuah repository. Yang satu ada modified, kondisi sebuah file yang mengalami perubahan, tetapi belum ditandai dan belum disimpan pada version control. Contohnya dapat dilihat di slide sebelumnya. Oke, ini. Jadi dia belum kesimpan gitu. Kemudian stage, kondisi sebuah file yang perubahannya sudah ditandai tetapi belum disimpan. Untuk mengubah status dari modified ke stage, lakukan perintah berikut ini, yaitu git add file 1 txt untuk menandai file berdasarkan nama. Kemudian git add bintang untuk menandai semua file yang berada dalam directory saat ini. Kemudian commit, kondisi yang dimana perubahan pada file telah disimpan dalam version control dan menjadi sebuah versi baru. Bagaimana caranya mengubah status perubahan file menjadi commit? Nih ya. Setelah kita menggunakan perintah git add, maka status perubahan file saat ini adalah stage. Nah, dia menjadi warna hijau. Kalau di sini tadi dia masih merah karena dia belum disimpan. Kemudian untuk mengubah statusnya menjadi commit, gunakan perintah berikut, yaitu git commit min m. Bagian intial commit untuk merupakan keterangan yang menjadi bagian penting saat melakukan commit, yang akan menjadi penjelasan perubahan apa yang terjadi sesuaikan dengan perubahan versimu. Oke, jadi git commit ini dia tuh untuk memberikan penjelasan saat kita melakukan perubahan pada kode kita. Kemudian di sini ada commit another chance. Perubahan selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Misalkan kita melakukan perubahan, misalkan isi sebelumnya adalah isinya hanya 1, kemudian kita menambahkan baris. Nah, di sini dia untuk menyimpan perubahan itu cek terlebih dahulu statusnya, lalu lakukan git add, kemudian git commit. Oke, di sini setelah kita melakukan perubahan, kita memerintahkan git status dan dia akan muncul modified. Ya, itu tandanya itu adalah kita melakukan perubahan pada konten kita tadi. Kemudian kita git add, kemudian kita git commit untuk untuk menjelaskan kita melakukan perubahan apa saja. Kemudian menjalankan perintah git log pada repository Anda. Oke. Git log itu adalah untuk menampilkan semua git commit kita. Jadi dari git commit sebelum melakukan perubahan, terus kita melakukan perubahan juga itu bakal muncul semua saat kita memerintahkan git log. Kemudian git tag. Git tag merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Fungsinya itu seperti bookmark pada buku. Biasanya tag digunakan untuk memberi versi pada aplikasi, misalnya kayak F1.0, F2.1, F1.0, beta atau dan sebagainya. Di sini ada 2 jenis tag pada Git, yaitu like
tweak text hanya berfungsi sebagai bookmark saja. Kemudian ada annotated text menyimpan informasi tambahan seperti nama pembuat tag, email, dan tanggal. Di sini ada contohnya ya, untuk membuat like tweak tag, jalankan perintah berikut yaitu git tag f1.0.0. Dan kemudian untuk membuat annotated tag itu kita nambahin kayak strip A dan strip M. Contohnya kayak git tag strip A v1.0.1 strip M release versi itu. Ya seperti itulah. Nanti kemudian kita memerintahkan git tag, di sini sudah keluar git tag-tag yang sudah kita buat. Pastikan repositori Git memiliki minimal 2 commit. Dari latihan 3 sebelumnya, pilih salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama v1.0. Kemudian di sini ada version control system hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir yang disimpan. Perintahnya adalah git diff. Baris berwarna merah menunjukkan baris yang dihapus dan sudah tidak ada perubahan sebelumnya ini. Baris berwarna hijau menunjukkan baris yang baru ditambahkan pada perubahan terbaru. Dan selain itu, kita juga dapat melihat perbedaan dari versi-versi yang telah di-commit. Git diff. Kemudian ada kelebihan penggunaan version control system adalah kita bisa dengan mudah mengembalikan versi file pada repository di versi sebelum-sebelumnya. Jika kita mengalami satu masalah dengan versi saat ini, ada 3 cara untuk kembali ke versi sebelumnya. Berdasarkan status perubahan saat ini, yaitu ada jika perubahan saat ini tidak ada stage ataupun commit, gunakan perintah git checkout nama file. Jika perubahan sudah stage, git add, namun belum disimpan, git commit. Gunakan perintah git reset nama file. Kemudian, jika perubahan stage maupun commit, dan kita ingin membatalkan semua perubahan dari versi saat ini, gunakan git return strip n id commit. Oke. Kemudian di sini, dalam pengelolaan proyek perangkat lunak, pengerjaan biasanya dilakukan secara tim. Setiap anggota tim yang terlibat, file disimpan dalam lokal repository yang ada di komputer masing-masing. Namun perlu adanya repository pusat yang menjadi penyimpanan utama dalam menggabungkan hasil kerja dari setiap anggota tim. Kemudian di sini ada Git and GitHub, merupakan dua hal yang memiliki perbedaan dasar dan memiliki fungsi yang berbeda. GitHub bukan pengganti dari Git, namun keduanya saling melengkapi. Di sini ada Git, digunakan secara lokal pada mesin pengguna. Kalau GitHub, platform eksternal yang menyediakan hosting dan alat kolaborasi. Hanya memiliki fungsi-fungsi dasar dari suatu version control system. Selain memiliki fungsi seperti Git, GitHub memiliki beberapa fungsionalitas tambahan. Git dapat berfungsi tanpa koneksi internet. GitHub memerlukan koneksi internet agar terhubung dengan repository. Oke, sebelum membuat sebuah repository, pastikan Anda telah registrasi dan memiliki akun GitHub. Oke. Nih, setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari lokal repository yang telah kita buat tadi sebelumnya di GitHub. Sebelum upload, kita menambahkan URL online repository ke lokal repository dengan perintah git remote add. Nah, link ini kita dapat itu dari sini. Kalau misalkan kita udah melakukan registrasi di akun GitHub. Dari sini linknya, terus kemudian kita tempel ke sini dengan menggunakan perintah git remote add GitHub. Selanjutnya kita dapat mengirim seluruh perubahan pada lokal repository ke GitHub dengan perintah git push GitHub master. Ini tergantung ya, kalau misalkan laptop kita itu main, jadi kita kayak makanya tuh git push GitHub main. Itu tergantung dari laptop kitanya aja, pakai main atau master. Kemudian di sini lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda. Oke.
Nih, git push tag remote repository. Tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke GitHub. Jadi kita akan melakukan git remote dulu untuk melakukan git push. Ini contohnya. Mungkin itu saja pada minggu pertama. Kita lanjut. Agak nge-lag nih sinyalnya. Oke. Pada lab 2 itu saya disuruh untuk merancang ketelitian dalam menulis kode Python yang standar, bersih, dan profesional. Mahasiswa akan belajar menerapkan standar gaya penulisan PEP 8, menggunakan alat bantu Flag 8, serta mendalami filosofi design of Python. Di sini kita itu fokus kegiatan ini bukan hanya sekedar memperbaiki error, melainkan mengasah kemampuan mahasiswa dalam melakukan atomic commit pada Git, menyusun dokumentasi yang sistematis, dan melakukan refactoring agar kode menjadi lebih eksplisit, mudah dibaca, dan mudah dipelihara. Di sini ada slide-nya. Slide tentang design of Python. Oke. Di sini ada standar penulisan kode design of Python. Oke. Di sini ada Python Enhancement Proposal. Berisi informasi dari komunitas pengembang Python yang mengusulkan dan membahas perubahan dan penambahan fitur atau perbaikan pada bahasa Python. Setiap unit PEP memiliki nomor unik dan format standar. Pada materi ini, kita hanya akan membahas PEP yang berkaitan dengan gaya format penulisan program, prinsip-prinsip dasar dalam rancangan kode Python. Oke, di sini ada Python Enhancement Proposal PEP. Merupakan kumpulan pedoman best practice, deskripsi fitur, dan implementasi baru. Ini termasuk di dalamnya itu proses, mekanisme, dan informasi-informasi tambahan lainnya dalam pemrograman Python. Di sini ada 3 jenis PEP, yaitu ada standar track PEP, penjelasan fitur dan implementasi Python yang baru. Kemudian ada informational PEP, menjelaskan isu-isu pada rancangan Python, termasuk menyediakan pedoman penulisan dan informasi kepada komunitas Python. Kemudian ada proses PEP, menjelaskan berbagai jenis proses yang ada pada Python. Oke, di sini PEP itu ditunjukkan terutama untuk pengembang dan anggota dari komunitas Python. Siapa saja termasuk saya dapat mengajukan perubahan pada pemrograman Python. Pada PEP 1 juga didefinisikan hal terkait dengan struktur komunitas Python Steering Council yang berwenang dalam menerima atau menolak PEP. Di sini ada Zen of Python terdiri dari atas 19 kata-kata mutiara yang merefleksikan filosofi pada pemrograman Python, termasuk pedoman dan rancangannya. Zen of Python ditulis oleh Tim Peters pada tahun 1999 dan menjadi PEP 20 di tahun 2004. Zen of Python merupakan salah satu hidden features pada Python Interpreter. Kemudian di sini mungkin kita langsung saja ke mini project. Oke. Pada mini project pertama, di sini saya diminta untuk membangun sebuah aplikasi simulator node lingkungan menggunakan
bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini mempresentasikan sebuah node IoT di sisi edge yang bertugas menghasilkan, memproses, dan menyimpan data lingkungan tanpa melibatkan perangkat keras sensor nyata. Dalam sistem IoT ini, yang sesungguhnya sebuah node lingkungan bertugas membaca data dari sensor, misalnya itu suhu atau kelembapan, memvalidasi data tersebut, menangani kemungkinan kesalahan pembacaan, lalu meneruskan atau menyimpan data sesuai kebutuhan sistem. Pada mini project ini, seluruh proses tersebut disimulasikan melalui program Python sehingga mahasiswa dapat fokus pada alur logika, sistem, dan struktur program, bukan pada perangkat keras. Kemudian, aplikasi yang dibangun bukan aplikasi sekali jalan, melainkan sebuah program yang berkembang secara bertahap melalui materi perkuliahan. Setiap sesi praktikum akan menambahkan satu bagian fungsional ke dalam sistem yang sama, sampai pada akhirnya seluruh komponen tersebut terintegrasi menjadi satu aplikasi utuh. Di sini kita mensimulasikan terdapat satu atau lebih node yang membaca data lingkungan. Setiap data menghasilkan data lingkungan secara berkala. Data yang dihasilkan memiliki identitas node, nilai pengukuran, satuan waktu pembacaan, dan data dapat mengalami kesalahan atau anomali. Data yang valid disimpan sebagai riwayat atau blok. Oke, di sini saya langsung saja menjelaskan kode program saya. Lab 3. Oke, di sini saya akan menjalankan terlebih dahulu. Oke, pada mini project 3 ini di sini dia hanya membaca sensor suhu dan membaca sensor kelembapan. Coba kita membaca sensor suhu, kemudian GKB. Maaf, sini saya salah. Oke, di sini sudah keluar ya. Suhunya 21, kelembapannya suhunya 21 Celcius, kelembapannya 41%. Kemudian di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat pada mini project 3. Di sini kita open folder. Lab 3. Oke. Di sini ada generator PY. Generator PY ini dimana dia tuh ada docstring, yaitu modul untuk menghasilkan data sensor suhu dan kelembapan secara acak. Oke, yang pertama di sini ada import random. Import random itu adalah ketika kita akan mengimport random karena mau pakai fungsi pengacak angka bawaan Python. Jadi di sini ada import random itu adalah karena mau pakai fungsi, jadi dia tuh pengacak angka, jadi dia tuh bawaannya si Python. Fungsinya itu ada ini nih, def generate temperature. Nah, di sini ini adalah random uniform ini. Di sini itu dipakai untuk random uniform 20-40 ini. Fungsinya itu adalah buat nyari angka desimal acak dari rentang 20 sampai 40 buat simulasi si suhu Celcius ini tadi. Ini. Kemudian di sini ada fungsi generate humidity, yaitu sama kayak si suhu ini tadi, tapi di fungsi kelembapan. Ini kan suhu.
Ini bedanya itu dia adalah kelembapan. Ini rentang acaknya itu dari 30 sampai 90 buat simulasi persen kelembapan. Kemudian kita lanjut ke main. Oke, di sini ada docstring, program utama untuk membaca sensor suhu dan kelembapan. Di sini ada di sini ini adalah kita tuh mengambil fungsi sensor dari file generator tadi. Jadi kita itu memasukkan from tabulat. Ini itu buat bikin tampilan data kita itu jadi tabel kotak-kotak tadi, kayak di yang sudah kita kayak gini. Nah, kalau misalkan kita memanggil from tabulat, dia akan menjadi kotak-kotak kayak gini. Kemudian di sini ada while true. Ini kita pakai while true itu supaya menunya itu ngulang terus dan programnya itu nggak langsung mati setelah user itu milih menu gitu. Kemudian di sini ada pilihan input, pilih menu. Ini ada untuk buat nampilin pilihan menu di layar sekaligus, terus mengambil inputan dari user. Kemudian di sini ada if pilihan. Ini itu misalkan kalau misalkan kita milih satu, kita panggil fungsi suhu secara acak tadi, terus datanya itu kita masukin ke dalam list 2 dimensi. Ini biar bisa dibaca semua sama tabulat tadi, buat dicetak jadi tabel bergaris kotak tadi. Nih, tabel VMT grid. Kemudian ada elif pilihan 2, sama kayak menu 1 itu, tapi kalau pilih 2 kita panggil kelembapan. Dan dia tuh langsung kecetak ke dalam tabel data kelembapan. Kemudian di sini ada elif pilihan 3. Kalau misalkan kita milih 3 itu bakal keluar. Nah, kita tuh bakal menghentikan perulangan while true ini kalau misalkan kita memilih nomor 3. Kemudian di sini ada else. Terakhir itu kalau misalkan user inputnya ngasal bukan 1, 2 atau 3, program itu bakal masuk ke else dan nampilin pesan kalau pilihannya nggak valid. Contohnya seperti ini, pilihan tidak valid. Kalau misalkan kita kayak kayak perintahannya tuh ngasal, kayak bukan antara 1, 2, 3. Kemudian kita lanjut ke mini project 4. Oke, pada sesi ini pengembangan mini project akan difokuskan pada peningkatan keandalan program dan manajemen yang dinamis. Mahasiswa ditugaskan untuk mengimplementasikan manipulasi string guna memvalidasi input pengguna, memanfaatkan struktur data list untuk mengelola status inventaris serta pencatatan riwayat aktivitas login, dan menerapkan teknik exception handling (TREXCEP) untuk menangkal anomali sistem, kemampuan merancang arsitektur perangkat lunak yang fault toleran, di mana program mampu merespon kondisi error terduga seperti putusnya koneksi jaringan atau malfungsi perangkat keras tanpa mengalami crash, merupakan standar kompetensi mutlak dalam praktik engineering di dunia nyata. Oke, kita langsung saja ke mini project 4.
Oke. Di sini pada mini project 4 ini kita melakukan perubahan pada file generator PY. Di file ini kita menambahkan fitur simulasi multifunction kerusakan perangkat kelas sebesar 20% kemungkinan error. Di sini ada if random 02. Oke. Per random tadi kan sudah dijelaskan, jadi kita tidak usah menjelaskan input random. Pegang. Ini adalah di fungsi suhu dan kelembapan kita menambahkan pengecekan if. Artinya ada peluang sebesar 20% kalau sensornya bakal gagal membaca data. Kemudian di sini ada raise value error multifunction. Ini ada kalau misalkan masuk ke peluang 20% itu, program sengaja memicu error secara paksa menggunakan raise. Kemudian di sini ada penambahan variabel penyimpanan, yaitu pada bagian file ini. Registered notes. Oke, ini kita itu membuat list registered notes untuk menyimpan daftar ID atau lokasi sensor yang terdaftar di dalam sistem. Kemudian ada sensor logs ini. Sensor logs ini adalah membuat list untuk mencatat riwayat hasil pembacaan sensor beserta statusnya, apakah sukses atau error. Kemudian penambahan if, elif, else. Not mana ya? Ini di situ ada strip upper juga. Di situ ada di menu 1 itu user bisa mendaftarkan sensor baru. Kita memakai fungsi strip. Untuk menghapus spasi di awal dan atau akhir inputan dan upper itu supaya ID node-nya itu otomatis tersimpan dalam huruf kapital. Kemudian registered node, append node nih. Ini adalah kalau misalkan inputnya valid, ID sensor tersebut dimasukkan ke dalam list registered nodes menggunakan perintah append. Kemudian baca sensor suhu dan kelembapan. Jadi ada except, try except. Sekarang itu sebelum membaca sensor, program melakukan serangkaian validasi ketat. Validasi awal itu adalah pengecekan apakah ada node. Sebelum membaca sensor itu, program ngecek dulu pakai if node sama register node ini. Kalau belum dia itu sensor yang terdaftar sama sekali itu sistem bakal nolak dan langsung continue. Balik ke menu utama. Kemudian validasi nama node. User itu diminta memasukkan nama node yang mau dibaca. Kalau misalkan nama node-nya itu tidak terdaftar dalam list atau if node,
not in registered notes, program itu bakal nampilin pesan not tidak ditemukan. Lalu continue itu balik lagi ke menu awal. Kemudian ada masih di sini. Kalau kita bungkus proses pembacaan sensor di dalam block try, kalau sensor berhasil dibaca, datanya itu bakal tampil dalam bentuk tabel dan log suksesnya disimpan ke sensor logs append. Tapi kalau sensornya memicu error 20%, tadi program nggak bakal crash karena langsung ditangkap oleh except value error, lalu mencetak peringatan dan menyimpan log dengan status error. Kemudian ada if not registered notes. Di sini di dalam menu 4 program ini dia tuh mengecek list riwayat. Kalau misalkan list sensor logs masih kosong, program bakal nampilin tulisan belum ada riwayat pembacaan. Kemudian kalau print tabulat table itu adalah kalau isinya program bakal langsung menampilkan seluruh daftar log riwayat pembacaan sensor. Tadi yang berisi nama, not, tipe sensor, nilai, atau status error. Kemudian kita ke lab 5. Itu tadi kita belum menjalankan lab 4. Ini contohnya. CMD Python. Oke, di sini tadi kan dia bertambah menjadi tambah not sensor suhu, baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, dan lihat riwayat pembacaan. Kita akan mencoba masukkan ID atau lokasi sensor, kita coba GKB. Oke, not berhasil ditambahkan GKB, kemudian kita akan membaca sensor suhu, masukkan nama notnya. Oke, dia langsung terbaca yaitu not, sensor nilai, GKB, suhu, Celsius, kemudian 22. Kemudian kita akan membaca sensor kelembapan, GKB. Oke, di sini juga langsung keluar GKB kelembapan 62%. Kemudian coba kita akan membaca, lihat riwayat pembacaan. Oke. Di sini sudah terbaca semua ya, dia sudah menjadi satu, suhu dan kelembapannya. Kemudian lanjut ke lab 5. Sesi lab 5 dan 6 ini merupakan inti dari arsitektur mini project yang sedang dibangun. Jika pada minggu-minggu sebelumnya penulisan kode masih bersifat prosedural dan linear, kini saatnya mengubah paradigma tersebut menjadi berbasis objek. Pada minggu 5, fondasi sistem akan diletakkan. Konsep dasar seperti kelas, objek, atribut, dan metode akan diterapkan untuk merancang blueprint dari entitas utama program, seperti modul sensor IoT atau perangkat jaringan. Disinilah data dan fungsi mulai dibungkus menjadi suatu kesatuan yang rapi. Selanjutnya pada di sini kita ke minggu 5 dulu ya. Maaf tadi laptopnya tiba-tiba mati. Minggu 5.
Oke. Di sini sepertinya kita buka ini ya. Langsung membuka program. Oke. Oke, di sini ada note. Ini adalah file baru yaitu bernama Node.py. File ini untuk mendefinisikan cetakan blueprint untuk setiap sensor menggunakan class. Di sini ada class sensor node. Oke. Ini kita itu membuat sebuah class bernama sensor node untuk menerapkan konsep OOP. Kemudian di sini ada dev init self node ID. Ini itu adalah fungsi konstruktor. Setiap kali objek sensor baru dibuat, program akan otomatis menyimpan atribut node ID sesuai input user dan memberikan status default aktif. Dia tuh akan memberi status self status yaitu aktif. Kemudian di sini ada method ya. Ini adalah method. Fungsi ini untuk membaca suhu dan kelembapan yang tadinya ada di generator PY, sekarang dipindahkan ke dalam kelas ini sebagai method. Logika ini simulasinya itu error 20%-nya tetap sama. Kemudian pada file utama, pada file utama ini kita itu membuat objek sensor. Karena sekarang itu berbasis objek, cara kita mengelola list itu juga kayak registered nodes juga ikut berubah. Kemudian di sini ada ini. Ini juga jangan lupa import class sensor node dari folder sensor OPS node di bagian paling atas program. Kemudian ada node object. Ini node object. Ini itu untuk memasukkan ID sensor kita biar nggak langsung disimpan ke teksnya. Terus kita itu buat dulu objek barunya dengan mengetik sensor node ID. Kemudian di sini ada registered nodes append. Ini adalah membuat objek setelah jadi baru kita masukkan ke dalam list registered nodes. Kemudian ada ini adalah saat kita menampilkan daftar node yang tersedia, kita harus melakukan perulangan untuk mengambil atribut ID dari objeknya dengan mengetik seperti ini ya. Kemudian ada selection node. Ini itu mencari objek yang cocok itu. Karena isi listnya itu kan adalah objek bukan string. Jadi kita itu membuat perulangan for untuk mencocokkan
input user dengan ID milik objek di dalam list. Kalau ketemu objek sensor tersebut, kita itu menyimpan ke variabel selected node ini. Lalu ke break. Kemudian ini adalah kalau objeknya itu ketemu di dalam blok try ini, kita itu langsung panggil method pembacaan dari objek tersebut untuk menggunakan perintah ini. Perintah ini. Kemudian kita akan mencoba menjalankan program kita. Satu, membaca ini misalkan GKB. Kemudian apa ini? Pilihan tidak valid, coba ulang. 1 GKB. Kemudian 2, membaca sensor suhu, node tersedia, kemudian masukkan nama node-nya. Kemudian 3 GKB. Nah, ini dia error dia karena kita memanggil multifunction. Jadi dia gagal membaca data dari perangkat keras. Kemudian coba 3 deh. Oke, di sini sih dia sudah terlihat semua ya. Kemudian kita lanjut ke lab 6. Ini kita lihat soalnya. Oke, selanjutnya pada minggu 6 ini arsitektur dasar tersebut akan diekspansi dan diuji ketangguhannya. Konsep inheritance akan digunakan untuk menciptakan variasi perangkat yang lebih spesifik tanpa perlu merancang kode dari nol. Puncaknya itu polymorphisms melalui metode overriding akan diterapkan agar setiap tipe perangkat meskipun dipanggil dengan perintah yang sama, yang persis oleh sistem mampu memberikan respons atau output yang unik dengan fungsi aslinya. Oke, kita langsung aja ke lab 6. Python. Oke. Sini coba kita akan menjalankan. Kemudian menambahkan node ke-8. Kemudian kita akan membaca semua sensor. 3. Oke. Sebelumnya kita akan menjelaskan program kita terlebih dahulu. Oke, pada lab 6 ini kita itu bukan cuma bikin satu kelas umum lagi, tapi dipecah menjadi ada parent class, induk dan child class anak. Pada kelas sensor node,
Ini adalah pertama di node PY, kita bikin sensor node sebagai parent class. Tugasnya itu cuma nyimpen node ID dan status default. Kemudian ada method di sini, read data. Nah, fungsi read data itu apa sih? Di dalam parent class itu kita bikin method umum kayak read data itu. Di sini dipasang simulasi error itu 20%. Kalau aman dia bakal balikin nilai status sensornya. Kemudian itu kalau class temperature node. Nah, ini konsepnya tuh kayak inheritance. Kita itu bikin class, ini anak. Jadi ini adalah parent, class sensor node, dan ini adalah anaknya si sensor node itu. Temperatur, kemudian di sini ada temperatur node itu tuh yang mewarisi semua sifat dari sensor node ini tadi. Kemudian di sini ada override method parent. Ini adalah di kelas anak ini kita tuh melakukan method overriding. Kita timpa fungsi read data milik parent itu, kita panggil fungsi si parentnya itu pakai super sama read data ini buat ngecek errornya dulu. Baru setelah itu kita generate acak suhunya. Di sini ada class humidity sensor node. Sama kayak suhu tadi, humidity node itu juga mewarisi parentnya, tapi hasil akhirnya itu datanya di format khusus buat kelembapan pakai satuan persen. Di sini ada membuat file baru, yaitu ada manager PY. Di sini adalah semua variabel penampung data kayak registered nodes dan sensor logs itu beserta fungsi logika mau dipindahin ke sebuah class baru bernama environment manager. Di sini ada class environment manager. Di sini ada kita buat class environment manager itu di file terpisah buat mengelola semua sensor, list penampung data node dan log riwayat. Sekarang kita masukin ke dalam konstruktor init. Kelas ini biar lebih rapi dan lebih aman. Kemudian ada method read all nodes self. Ini di method ini program itu bakal ngelooping semua sensor yang terdaftar. Hebatnya itu kita tuh nggak perlu bikin menu terpisah lagi. Cukup buat suhu atau kelembapan lagi, cukup panggil node read data. Sistem otomatis tahu mana yang harus ngeluarin data suhu dan mana yang kelembapan tergantung tipe objeknya aja. Ini yang dinamakan konsep polymorphism. Kemudian pada file utama main PY, pada baris 10 di sini ada manager. Manager ini di file utama. Kita cukup buat satu objek doang, pengelola bernama manager ini dari kelas environment manager tadi. Oke, ini kalau misalkan user milih menu 1, kita bikin objek temperature node, lalu kita daftarin ke pengelolaan lewat perintah yaitu manager ada the node. Kalau pilih menu 2
kita bakal bikin objek humidity node. Kemudian ini adalah untuk membaca sensor sekaligus kita nggak perlu bikin rumus tabel lagi. Jadi di sini cukup panggil method manager read all nodes. Begitupun buat lihat riwayat tinggal panggil manager show. Kemudian pada lab 7 pada sesi lab 7 dan 8 ini merupakan tahap penyempurnaan akhir dari mini project yang kita buat dari lab 3 tadi. Setelah fondasi sistem berhasil dibangun menggunakan pendekatan object oriented, programming OOP pada minggu-minggu sebelumnya, kini saatnya mengevaluasikan arsitektur tersebut menjadi perangkat lunak yang lebih efisien, tangguh, dan permanen menggunakan fitur-fitur tingkat lanjut Python. Pada minggu 7, fokus utama adalah optimasi kinerja dan penanganan error. Mekanisme pelaporan masalah akan dibuat lebih spesifik melalui pembuatan objek custom expression. Selanjutnya, efisiensi memori dan dinamika program akan ditingkatkan secara drastis menggunakan closed source untuk fungsi dinamis dan generator untuk memproses data dalam jumlah besar secara on-demand tanpa membebani RAM. Oke, kita langsung saja. Oh ya, di sini tadi saya belum menjelaskan ini. Jika kita memasukkan pilihan satu, kita akan memasukkan ID node suhu SVS misalkan, kemudian node suhu ditambahkan, kemudian kita akan memilih tambah node kelembapan, yaitu masukkan ID node kelembapan, sama saja seperti ini SFS, node kelembapan ditambahkan. Kemudian kita akan memilih pilihan 3, yaitu membaca temperatur node, sukses, status aktif, suhu 36-62 derajat Celcius. Kemudian membaca humidity node, ID SFS, sukses, status aktif, kelembapan 59-82%. Misalkan kita memilih lihat riwayat, dia bakal mengeluarkan semua kayak node, tipe, dan hasilnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan menjalankan lab 7. Python maaf ada typo. Oke, di sini dia itu ada cari anomali data. Mungkin kita menjalankannya nanti aja saat kita menjelaskan program. Oke. Oke, di sini pada perubahan pada node PY adalah representasi string. Di method yaitu ada
parent class ini kita itu menambahkan metode bawaan Python bernama str method. Ini itu bakal berfungsi untuk mengubah objek not menjadi bentuk string teks biasa dengan format not id status supaya mudah disimpan ke dalam file teks. Kemudian peningkatan besar pada manajer yang didaftarkan. Kemudian ada self sensor logs. Ini itu menyimpan riwayat pembacaan sensor atau error yang terjadi. Kemudian di sini ada add not self not. Ini itu fungsi untuk menambahkan atau mendaftarkan sensor baru ke dalam list registered nodes. Kemudian di sini ada membaca data sensor read all not sensor. Fungsi read all ini itu adalah digunakan untuk melakukan perulangan looping guna membaca data seluruh sensor yang terdaftar. Proses pembacaannya ditaruh di dalam blok try except untuk menangani berbagai kemungkinan error. Jika pembukaannya itu try, sensor suhu, temperatur not, membaca data mentah, raw data. Nih. Kemudian sensor kelembapan, humidity not, membaca data mentah kelembapan dalam persen tanpa proses kalibrasi tambahan lalu disimpan ke log. Format penyimpanan log data yang sukses dibaca akan dimasukkan ke self sensor logs dengan format not id nama tipe sensor hasil. Jika terjadi error di except itu, jika terjadi masalah, sistem akan menangani jenis errornya, menampilkan pesan tindakan action yang harus dilakukan dan mencatat status error ke dalam log. Di sini ada low battery, meminta tindakan untuk menjadwalkan penggantian baterai mode hari ini. Kemudian ada blockade error nih. Itu meminta tindakan pembersihan fisik pada probe sensor karena terhalang. Kemudian di sini ada value error, menangkap kesalahan nilai data yang tidak valid. Kemudian ini menampilkan log, show logs. Maaf, berisik. Fungsi ini itu untuk digunakan untuk menampilkan semua riwayat data yang tersimpan di self sensor logs. Ini. Kemudian tampilan log itu dicetak dalam bentuk tabel yang rapi. Formatnya itu grid menggunakan bantuan pustaka, library, tabulat dengan kolom not, tipe, dan hasil. Sini ada define anomaly, yaitu mencari anomali. Fungsi ini itu adalah sebuah generator menggunakan kata kunci yield. Nih. Yield untuk menyaring dan mendeteksi kondisi tidak normal atau anomali dari data log yang ada. Mengecek error. Jika hasilnya log adalah error, fungsi langsung mengeluarkan peringatan valid error untuk not tersebut. Kemudian konferensi tabel mencoba mengubah data hasil error menjadi angka float. Jika gagal, misalnya karena teks baris tersebut dilewati continue. Udah, langsung saja ke lab 8. Puncaknya pada minggu 8. Nah, kita belum menjalankan ini.
Di sini kita akan mencoba menjalankan program kita pada lab 7. Yang pertama, tambah not suhu yaitu SFS. Kemudian kita akan membaca not kelembapan. Kemudian tambah lagi GKB 2 GKB 1 lecture 2 3. Kita akan membaca semua sensor. Oke. Di sini ada sukses. Ini error, sensor blocked error, probe tertutup debu atau kotoran. Oke, di sini kita akan melihat riwayat. Oke, riwayatnya sudah. Kita akan mencari anomali. Apa di sini ada anomali? Ditemukan anomali error GKB humidity not. Tekan enter untuk mencari anomali berikutnya. Enter. Oke, di sini sudah selesai ya. Sudah kelihatan anomalinya, yaitu ada GKB dan lab jar mencatat 35,7 derajat Celcius. Pencarian selesai, tidak ada anomali yang lain yang ditemukan. Oke, lanjut ke minggu 8. Kelemahan terbesar sistem berupa hilangnya data saat program dihentikan. Volatile. Akan diselesaikan konsep data persistence akan diimplementasikan melalui operasi file IO sehingga sistem dapat ditulis dan dibaca kembali file eksternal secara permanen. Sebagai pelengkap, fungsi anonim lambda akan digunakan untuk memfilter data kritis dan file tersebut secara instan dan elegan. Kayak pada lab 8 program saya di sini ya. Python Oke. Di sini kita akan menjelaskan program saya dulu. Oke. Di sini ada main, ada node, manager, dan sensor data. Kita pertama-tama akan ke NodePay dulu. Oke, pada NodePay ini, file ini mendefinisikan jenis-jenis sensor menggunakan konsep interference pewarisan dan simulasi pembacaan data acak yang memicu error handling. Kayak misalkan custom expression. Ini membuat kelas error custom untuk menangani kondisi spesifik saat baterai lemah atau sensor terhalang debu atau kotoran. Kemudian di sini ada kelas sensor node. Ini ada initnya untuk menyimpan node ID dan mengatur status awal sensor menjadi aktif. Kemudian di sini ada read data. Read data ini untuk menggunakan model random untuk mensimulasikan kegagalan pembacaan. Di sini ada 10% perulangan, chance
lebih kecil dari 0,1 memicu low battery error. Kemudian di sini ada if change lebih kecil 2, dia itu memicu sensor block error atau probe tertutup debu atau kotoran. Kemudian ada if change lebih kecil dari 3, itu memicu value error, kerusakan hardware. Di sana ada class temperature node, child class. Ini adalah kedua kelas ini mewarisi sifat sensor node ketika memanggil fungsi induk lewat. Di sini kemudian ada super red data. Jika berhasil tidak ada error, mereka akan mengembalikan nilai acak, yaitu temperatur node itu nilai desimalnya acak antara 20 sampai 40. Kemudian humidity node sensor node itu nilai desimal acak antara 20 derajat Celcius hingga nilai desimalnya itu acak antara 10% hingga 90%. Kemudian di manager, fungsi ini bertugas untuk mengumpulkan sensor, membaca data, menyimpan log ke dalam file teks, mencari anomali hingga menyaring laporan kritis. Di sini ada dnode, add node untuk memasukkan objek sensor yang baru dibuat ke dalam list self registered nodes. Kemudian ada save to file. Ini itu fungsinya internal untuk menuliskan hasil pembacaan atau pesan error ke file eksternal bernama sensor datalog.txt secara otomatis atau autosave. Kemudian ada read data all nodes. Ini untuk melakukan perulangan untuk membaca semua sensor terdaftar. Jika sensor tersebut adalah sensor suhu, temperatur node, dia akan nilainya akan dikalibrasi terlebih dahulu lewat fungsi calibrate temp. Terus menggunakan block try except untuk menangkap error pembacaan, low battery error, sensor error, blockade error, dan lain-lain. Semua hasil sukses maupun error akan dicetak dan dimasukkan ke self sensor logs dan disimpan ke file logs. Kemudian di sini ada show logs untuk menampilkan riwayat pembacaan sensor dalam bentuk tabel rapi di terminal memanfaatkan model tabular. Di sini ada find anomaly. Generator fungsi yield untuk mendeteksi kondisi tidak normal, mendeteksi jika ada status pembacaan error. Kemudian mendeteksi overhead jika suhu membaca angka di atas 35 derajat Celcius. Mendeteksi terlalu kering jika sensor kelembapan membaca angka di bawah 20%. Kemudian di sini ada generate critical report. Ini adalah membaca file sensor datalog.txt baris demi baris, lalu menyaringnya menggunakan fungsi filter dan lambda. Program hanya akan menampilkan log yang mengandung kata kunci kritis seperti error, warning, atau low battery. Oke, di sini ada main juga. Pada file main ini adalah entry point atau pusat kendali program yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui menu berbasis teks di terminal, command line interface. Di sini ada calibration factory. Ini ada untuk menerapkan konsep closure atau factory function. Fungsi ini menerima angka pengubah dalam kasus dimasukkan angka 25 dan mengembalikan fungsi apply calibration yang bertugas menambahkan nilai sensor suhu asli dengan angka offset tersebut. Di sini ada main. Di main ini ada
menampilkan identitas, kemudian membuat objek environment ini, kemudian menjalankan menu berulang, while true ini ya, mungkin sama aja ya sama yang kayak tadi. Kemudian di sini ada sensor data log. Di sini kita coba akan menjalankan ini dulu, 1, 2, lampu 2, sensor kelembapan, lampu. Kemudian kita akan membaca semua sensor terlebih dahulu, kemudian sukses ya. 4, melihat riwayat, kemudian kita mencari anomali, tidak ada anomali ya. Kemudian kita akan mencetak laporan sensor kritis. Oke, di sini sudah tercetak ya. Oke, kita akan, nah di sini sudah menambah. Oke, sebenarnya sensor data log txt ini adalah file teks ini tempat penyimpanan permanen dari program. Setiap kali menu nomor 3 dipanggil, program akan mencatat hasilnya di sini. Kemudian terlihat log berhasil mencatat data sukses seperti sukses GKB 40, 49 derajat Celcius, maupun data error seperti GSG low battery error atau SFS error. Intinya dia itu adalah tempat penyimpanan permanen dari program ya, di saat kita memanggil si nomor 3 itu tadi. Kemudian kenapa ya? Coba kita login ulang. Selanjutnya, sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu atau yang paling berkesan dalam pemrograman dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Menurut pandangan saya itu materi yang paling mengubah pandangan saya adalah saat file handling, penyimpanan data permanen. Itu lab 8 kalau nggak salah ya. Kegunaan utamanya itu kayak di dunia nyata itu adalah untuk menjaga data integrity, keamanan data, sehingga kayak aplikasi seperti sistem kasir atau bank itu tetap bisa menyimpan riwayat transaksi terus juga dengan aman di dalam hard disk. Lewat materi ini saya juga tuh kayak baru sadar gitu kalau program yang baik itu bukan cuma bisa jalan saat dinyalain doang, tapi kayak harus bisa diselamatin dan memuat ulang datanya kapanpun, meskipun kayak sistem sempat mati itu atau sempat ke restart itu dia bakal tetap nyimpen itu, kayak itu berguna banget sih. Terus ungkapkan materi yang paling menantang atau paling sulit selama setengah semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk melakukannya. Bagian paling sulit itu menurut saya sih di lab 7 ya, itu pas proses bolak-balik ke data dari objek ke file txt itu kita nggak bisa maksa, kita tuh dipaksa ngubah objek codingan itu jadi teks biasa pas nge-save. Jadi tuh kayak terus pas ngeload itu juga terus dipotong-potong lagi kayak fungsi split biar komputer bisa ngebangun objek sensornya gitu. Tapi saya cara menaklukkannya tuh kayak dengan nanya ke teman yang emang mereka udah paham. Kemudian ya zaman sekarang kan dia kan banyak AI, jadi kayak ngeliat juga, nanya-nanya juga di AI gitu sih. Kemudian tuh ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dari
dan praktikum pemrograman jaringan 1. Kendalanya itu sempet kayak, duh bisa nggak ya gitu, karena kan lulusan dari SMA juga, kayak benar-benar belajar dari awal, apalagi megang-megang kayak pemrograman ini dari semester 1, tengah semester 1 itu kayak awalnya tuh susah banget, tapi seiring berjalannya waktu kayak paham tentang pemrograman. Mungkin itu aja sih dari saya. Kurang maaf jika banyak kurangnya dalam membuat video tes ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.